Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kalau dalam media seperti ini jangan sembarangan berucap. Ya, mentang-mentang yang tampil mungkin orangnya botak ya dipanggil botak ya. Jadi harus bijak dalam berkomunikasi menggunakan media. Ya, materi kita pada sesi yang ketiga ini adalah mengenai tidak media. Ya, COVID-19 ya, mengenai COVID-19. Karena kita ini belum terlalu lama bergabung di SMA Negeri 2 Palopo, tentu belum tahu atau kenal siapa pemateri sekarang ini. Di depan Anda mungkin terlihat nama saya, yaitu Dr. Andus Hamid MSc. Untuk semester ini atau tahun ini diberi tugas amanah dari pimpinan sekolah sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi jabatan saya sekarang adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum di SMA Negeri 2 Palopo. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan kita banyak-banyak berkomunikasi mengenai masalah kurikulum yang sebenarnya sudah dibahas oleh pemateri pertama tadi, yaitu Pak Dr. Andus Saprudin S selaku mantan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Saya ini adalah pelanjut beliau untuk mengemban amanah sebagai wakil kepala sekolah kurikulum untuk periode sekarang ini. Ini sekedar perkenalan dari saya, bahwa nama saya Dr. Andus Hamid MSc. Kalau bidang studi atau mata pelajaran yang saya ajarkan di SMA Negeri 2 Palopo itu mengenai matematika wajib kelas 12 IPA. Baiklah, kita mulai saja. Kita masuk ke materi untuk sesi ketiga ini tentang COVID-19. COVID-19 itu suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, sejenis virus, karena banyak penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Khusus untuk COVID-19 ini, ini disebabkan oleh coronavirus. Kenapa ada kode 19 di belakangnya ini, COVID-19? Dan ini atau wabah ini berjangkit pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Jadi saya ulangi bahwa penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Nah, coronavirus ini merupakan virus RNA strain tunggal. Modelnya kayak kapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Ini sangat kecil. SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, sehingga biasa kita disarankan untuk berjemur di
matahari pagi sekitar ya jam 8 sampai jam 10. Karena mereka tidak tahan kepada sinar ultraviolet. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak, ya, lipid solvents seperti ether, etanol 75%. Ini merupakan alkohol ini. Etanol, disinfektan yang biasa kita pakai untuk ya mencuci tangan, yang mengandung klorin, asam peroksiasetat dan kloroform kecuali chlorhexidin. Ya, inilah COVID-19 juga ya istilahnya tidak tahan kepada ya sinar ultraviolet dan panas. Udah baca kan? Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan bahwa COVID-19 yang kita kenal sekarang ini merupakan suatu pandemi tercatat di dunia, hampir semua negara mengalami. Ya, hampir semua negara di belahan dunia ini terjangkit oleh COVID-19, termasuk Indonesia. Nah, berbagai upaya pencegahan dan pengobatan dicoba dan dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk pengembangan vaksin COVID-19. Jadi sementara ini ya sudah banyak ya orang-orang, mungkin orang tua kita, guru-guru kita yang sudah divaksin COVID-19. Tentunya tujuannya adalah untuk ya mencegah ya berkembang biaknya ini COVID-19. Menurut Dr. Noprina Weres, ya, dengan merebaknya wabah corona virus ini COVID-19, masyarakat kini diperkenalkan dengan yang tentang ya istilah-istilah dalam ilmu epidemiologi. Ya. Epidemiologi artinya itu ilmu yang pelajari tentang ya penyebaran daripada penyakit-penyakit menular. Masyarakat kini sering membaca beberapa istilah yang muncul terkait pola suatu penyakit. Di antaranya adalah endemi, epidemi, dan pandemi. Nah, ini tiga istilah ini sering kita salah paham dalam penggunaan istilah ini. Ya, padahal sesungguhnya endemi, epidemi, dan pandemi ini masing-masing punya pengertian yang berbeda. Apa itu endemi? Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah pada suatu golongan masyarakat. Jadi endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau negara pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Ya. Contoh penyakit endemi di Indonesia adalah ya malaria, DBD, ya, biasa merebak di Indonesia ini, tapi ya itu penyakit tersebut biasa ada dalam suatu populasi atau area geografis tertentu, tidak serempak. Nah, beda dengan COVID ini serempak berjangkit atau mewabah ke seluruh ya dunia. Kalau endemi ini tidak, hanya ada area tertentu yang mengalami wabah. Ini yang dimaksud dengan endemi. Kemudian epidemi. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit
ya, yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Ini epidemi. Saya ulangi, epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu ya di area geografis tertentu. Jadi area tertentu ini, letak geografis tertentu. Misalnya suatu negara. Ya, contohnya ini, contoh penyakit yang pernah menjadi epidemi adalah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo pernah terjadi. Ya. Hanya suatu negara tertentu. Yang lain misalnya avian influenza atau flu burung pernah terjadi di Indonesia yang dikenal dengan H5N1 pada tahun 2012. Ini daerah tertentu atau letak geografis tertentu ya di Indonesia terjadi. Dan penyakit SARS di ya, tahun 2003 ini. Ya, ini juga SARS. Terjadi juga di daerah tertentu. Beda dengan COVID. Kalau COVID dia menyeluruh, ya serempak. Tadi endemi, pandemi sekarang ya. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas ya. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Ya. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah ya COVID-19 ini. Karena apa? Ya, berjangkit mewabah hampir di seluruh permukaan bumi. Ya. Tidak ada negara mungkin yang tidak kena ini. Cuma mungkin berbeda-beda ya, jumlahnya. Nah, COVID-19 itu apa sebenarnya? Ya, COVID ini ya merupakan keluarga virus yang mempengaruhi saluran pernapasan. Ya. Jadi kalau kita terjangkit COVID-19 itu sebenarnya yang kena duluan itu adalah ya saluran pernapasan. Ya mungkin tenggorokan ya mengalami infeksi dan sebagainya. Kemudian gejalanya menyebabkan penyakit ya dari flu biasa hingga pneumonia. Radang paru ini. Parunya terinfeksi, pneumonia namanya istilahnya. Nah, kalau dulu dikatakan bahwa biasanya ini virus ini hidup di kelelawar, hewan liar lainnya. Tapi sebenarnya kalau sekarang ya penyebarannya itu ya dari manusia ke manusia. Melalui ya percikan air liur yang mungkin menempel di suatu benda, kemudian kita sentuh, ataukah langsung kena percikan air liur pada saat kita bercakap dengan teman yang tidak memakai masker. Oleh karena itu ya disarankan untuk mencegah ini kita jaga jarak, memakai masker, ya rajin untuk mencuci ya, tangan supaya tidak tertular. Nah, COVID-19 saya katakan tadi ya bisa tertular dari manusia secara langsung atau melalui hewan lain ya terutama hewan piaraan. Jadi kita kalau terinfeksi
mungkin memegang hewan piaraan kita seperti anjing, kucing dan sebagainya, ya bisa juga tertular. Jadi penyebarannya itu dari manusia ke manusia, bisa juga manusia ke hewan. Pak juga menular antar manusia melalui droplet pernapasan. Nah, itu saya katakan tadi, droplet itu kan percikan air liur. Nah, ini ya penyebab terjadinya COVID-19. Nah, di sini ada perbedaan karakteristik dari penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ya. Ada namanya penyakit SARS, ada MERS, ya coronavirus, ada flu burung, biasa distilahkan dengan H5N1, ada COVID-19. Nah, semua penyakit ini disebabkan oleh jenis virus, ya, dan memiliki ya famili genus. Ya. Mungkin bisa dilihat sendiri di layar. Nah, jenis virus dan termasuk famili apa genusnya. Kemudian ada masa inkubasinya. Nah, khusus untuk 19 itu rata-rata 5 hari sampai 12 hari. Makanya biasa orang kalau kena biasa dikarantina sampai 14 hari. Ya. Ya, negara pertama yang melapor tentang terjadinya COVID-19 ini adalah Cina. Cina tahun 2019 ya ada suatu daerah di Cina yaitu Wuhan. Nah, ini awal mulanya menyebarnya COVID-19 itu berasal dari negara Cina tahun 2019 dan berkembang sampai sekarang ini ya termasuk di Indonesia. Sudah 2021 sekarang. Jadi ada hewan-hewan penular ini, kalau seperti saat itu ya menurut penelitian itu berasal dari kelelawar atau kucing ya mungkin piaraan. Nah, kalau MERS coronavirus itu ya unta, kemudian kalau burung H5N1 dia sebarkan melalui unggas kayak itik itu. Kalau COVID-19 belum diketahui pasti, masih dalam investigasi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu bisa juga penyebarannya itu melalui hewan piaraan, ya kayak anjing, ya kucing dan sebagainya. Transmisi atau penyebarannya itu ya, kalau SARS droplet itu percikan air liur atau bisa kontak dengan benda terkontaminasi, kemudian penularannya bisa juga antar manusia, dari manusia ke manusia. Kalau MERS coronavirus juga penularannya itu melalui droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, ya penularannya juga bisa antar manusia, ya walaupun terbatas. Kalau flu burung, transmisi atau penyebarannya itu melalui droplet juga, kontak dengan benda terkontaminasi, penularannya juga antar manusia terbatas. Kemudian COVID-19 sendiri juga ya penyebarannya melalui droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, ya, kemudian penularan antar manusia dengan manusia. Makanya biasa orang ya bagaimana caranya selalu mencuci tangan bersih dengan pakai sabun. Ya, kalau misalnya selesai kita memegang benda-benda yang biasanya disentuh oleh orang-orang tertentu, apakah naik bis atau gagang pintu dan sebagainya. Nah, itu. Gejala dan tanda
Khusus untuk COVID-19 itu, ya gangguan saluran pernapasan, ya kemudian ada radang paru, umumnya ringan, 20% berat. Angka kematian 2,9%. Ini angka ya tahun 2020. Nah, mungkin sekarang karena penyebarannya ini agak meningkat, mungkin ya bukan lagi 2,9%, mungkin di atasnya. Kemudian pengobatan dan vaksin untuk COVID-19, ya di samping memberikan semangat kepada penderita, alhamdulillah sudah ada vaksin dan sekarang sudah banyak orang yang sudah divaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, COVID-19 ini dianggap sebagai peristiwa atau keadaan yang luar biasa atau disebut dengan fake. Ya. Kasus di Indonesia ya dari tahun lalu sudah ada banyak kena, dan sekarang kita khusus di Palopo juga ada beberapa yang kena ini, dan ada yang sembuh dan ada yang meninggal. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, orang-orang yang sudah vaksin bisa menambah imun mereka sehingga bisa terjaga dari terjangkitnya COVID-19 ini. Ini data kasus perkembangan COVID-19 yang saya ambil dari media online dari tanggal 2 sampai 10 Juli 2021. Bisa diakses di internet ini online. Untuk di dunia terkonfirmasi atau terjangkit sebanyak 182 juta lebih. Ya. Dan angka kematian dan yang meninggal mencapai hampir 4 juta orang di seluruh dunia. Ini bukan main, ini korban daripada ya COVID-19 itu. Sudah menghampiri 4 juta orang meninggal di seluruh dunia. Ini bukan angka yang kecil, ini suatu angka yang besar ini. Khusus untuk Indonesia, ya yang terjangkit itu sekitar 2 juta lebih. Dirawat 267.000 lebih, kemudian sembuh 1.900.000 lebih, ya, yang meninggal 59.000 lebih. Luar biasa ini banyaknya korban daripada COVID-19. Sekitar hampir 60.000 sudah meninggal akibat COVID-19. Khusus untuk Sulawesi Selatan, ya terkonfirmasi COVID-19 itu 63.000 lebih, dirawat di rumah sakit sekitar 737 orang, yang sudah sembuh 61.459, dan yang meninggal ya 946 orang. Dan mungkin sekarang untuk keadaan terkini mungkin sudah lebih 1.000 yang meninggal. Ini suatu keadaan yang luar biasa. Khusus untuk Kota Palopo yang kita cintai, terkonfirmasi 1.460 orang terjangkit COVID-19, dirawat 59 orang, sembuh 1.345 orang, dan meninggal dunia 56 orang. Mungkin keadaan sekarang ya mungkin sudah bertambah. Bisa dilihat di website ya COVID-19 Palopo Kota go.id.
Apa gejala-gejala COVID-19 itu? Atau apakah gejala ya apabila seseorang mengalami COVID-19? Dari awal tadi sudah saya singgung ya bahwa rata-rata ya terganggu adalah saluran pernapasan, sesak napas. Samping sesak napas biasanya ya mengalami demam tinggi. Sehingga kalau orang diukur suhunya sudah lebih 27 derajat ke atas, nah biasa itu ya disuruh untuk diperiksa lebih lanjut di dokter ya. Mungkin jangan sampai ini awal dari gejala COVID-19. Makanya di kantor-kantor dan sebagainya itu ya di sekolah disiapkan alat ukur suhu untuk mengetahui perkembangan suhu seseorang. Kalau dia mengalami demam tinggi, ya, suhunya tinggi, nah itu perlu dicurigai bahwa mungkin dia mengalami gejala COVID-19. Harus berhati-hati. Kemudian gejala yang berikutnya yang mungkin terjadi adalah muntah-muntah. Ini ada beberapa kasus yang ya gejala COVID-nya itu adalah muntah-muntah. Yang berikutnya adalah terjadi infeksi pada paru-paru, radang paru-paru. Ya, orang yang kena virus itu paru-parunya ya mengalami suatu infeksi yang berat. Karena mengalami infeksi berat sehingga ya mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan. Kemudian yang berikutnya gejalanya adalah orang yang kena gejala COVID-19 itu ya batuk. Dalam beberapa kasus juga terjadi orang yang kena COVID itu diare, ya, diare. Nah, bagaimana mencegah COVID ini? Ya. Tentu kita mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh ya pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Yang pertama itu ya cuci tangan dengan air. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Apalagi kalau kita ya mungkin berjabat tangan dengan orang lain atau menyentuh orang yang mungkin sudah disentuh oleh orang lain yang ya mengidap apa COVID-19. Nah, ini perlu selalu kita rajin mencuci tangan dengan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kedua, hindari kontak dengan orang sakit. Ya. Jadi kalau kita sudah ketahui bahwa orang itu mengidap penyakit COVID, kita harus menghindari jangan sampai terjadi kontak. Karena kalau kita melakukan kontak, maka dengan sendirinya virus itu bisa pindah atau menular kepada kita. Kemudian yang ketiga bahwa jangan menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Karena bisa saja penyakit atau virus itu yang menyebabkan COVID-19 itu bisa ya tertular kepada kita atau masuk ke tubuh kita melalui mata, hidung atau mulut kita. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah jangan makan makanan yang mentah. Ya. Masak daging dan telur dengan matang. Jadi sungguh-sungguh makanan itu sudah dimasak dengan baik, matang, baru kita makan, konsumsi. Karena ingat virus ini kalau kena panas atau dalam batas titik didih ya, akan mati dengan sendirinya. Makanya perlu dimasak dengan benar supaya tidak menularkan ya virus
COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah hindari kontak dengan hewan dan produk hewani. Nah, ini saya katakan tadi penularan COVID-19 ini juga bisa dari manusia ke hewan atau sebaliknya dari hewan ke manusia. Nah, makanya hewan-hewan itu piaraan perlu mungkin ya sering-sering untuk konsultasi ke dokter hewan supaya terjaga jangan sampai juga terkena virus. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah ada yang terinfeksi virus? Apa yang perlu dilakukan? Pertama, kita tinggal di rumah. Jangan melakukan perjalanan. Jadi perlu istirahat. Hindari kontak dengan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terjangkit, terindikasi, ya apalagi dalam rumah ada anak, ada ya ibu, bapak dan sebagainya, ya ini perlu istilahnya ya sekarang isolasi mandiri. Ya kita hindari kontak. Kemudian jangan lupa tutup hidung dan mulut saat bersin. Nah, ini ada etika bersin. Ya, harus menutup hidung dan mulut saat bersin. Apalagi kalau ada orang di sekitar kita. Jangan sampai percikan droplet tadi itu mengena orang lain sehingga orang lain juga terkontaminasi virus ya 19. Kemudian yang berikutnya adalah jaga agar benda dan permukaan tetap bersih. Maksudnya ya lantai perlu selalu dibersihkan, ya dilap, ya, jendela, kaca, dan pintu yang sering dipegang orang lain perlu selalu dilap dengan menggunakan tentu ya alat pembersih supaya virus-virus yang melekat itu bisa ya mati atau musnah. Dan kemudian jangan lupa pakai masker. Apalagi di luar rumah, beraktivitas di luar rumah perlu pakai masker. Kemudian jaga jarak tadi. Ya, rajin mencuci tangan. Ini semua yang disebut dengan protokol kesehatan. Kemudian hindari bepergian ke daerah yang terkena dampak kecuali diperlukan. Nah, misalnya ada daerah yang sudah zona merah dan sebagainya. Kita hindari bepergian ke daerah tersebut. Dan mungkin di sana dilakukan suatu penyekatan atau ya pembatasan aktivitas ya masyarakat. Seperti yang sekarang ya untuk Jawa dan Bali ya ada pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian pastikan Anda memiliki atau sudah divaksin dan ya kalau dalam perjalanan tentu ada obat-obat yang diperlukan untuk menambah stamina sehingga kita terjamin punya kekebalan tubuh sehingga terhindar dari COVID-19. Kemudian bila perlu mintalah saran dari ya penyedia layanan kesehatan, ya puskesmas, dokter keluarga dan sebagainya. Ya, bagaimana semestinya kita melakukan suatu kegiatan sehingga terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa apabila kita sudah
merasa diri mengalami demam tinggi, batuk-batuk, bersin-bersin, dan sebagainya, kita harus menunda jadwal keberangkatan kita misalnya ke daerah tertentu, apalagi misalnya melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan sebagainya. Karena tentu mungkin punya dampak atau risiko yang cukup berbahaya bagi kesehatan kita. Jika Anda jatuh sakit saat bepergian, tentu segeralah melapor kepada petugas medis atau Satgas COVID. Saya singgung di depan tadi bahwa sudah ditemukan vaksin. Nah, apa sebenarnya itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penularan penyakit. Syarat utama vaksin adalah aman dan efektif atau bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah kita telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan masalah vaksinasi COVID-19 ini. Ada peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19.